Selamat malam, perkenalkan nama saya Yones Perkasa Andritam, kelas 12 IPS 2 nomor absen 27. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang ujian praktek pendidikan agama guru penghibur saya yang terhormat, Ibu Dian. Judul ujian praktek agama saya adalah Hierarki dan Awam Gereja Katolik. Mari kita mulai. Materi yang saya dapatkan adalah materi kelas 11A yang berjudul Hierarki dan Awam Gereja Katolik. Pemikiran dasar. Istilah awam diterjemahkan dari kata Yunani, laikos, yang berarti bukan ahli. Dalam kaitan dengan kehidupan agama Yahudi, kelompok awam adalah anggota umat yang bukan golongan, imam atau levit, yang terkenal sebagai ahli kitab suci atau yang disebut dengan Taurat. Kompendium Ajaran Sosial Gereja menjelaskan bahwa ciri khas hakiki kaum awam beriman yang bekerja di kebun anggur Tuhan. BTK Matius 20 ayat 1-16 adalah corak sekular dari kemuridan mereka sebagai orang Kristen yang justru dilaksanakan di dalam dunia. Fakta dalam kehidupan gereja. Bagian terbesar dalam gereja adalah kaum awam. Menurut Lumen Gentium ayat 31, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau berstatus religius yang diakui dalam gereja. Jadi, kaum beriman Kristiani berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus. Terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka ikut mengembangkan tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuannya, mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani. Dalam gereja dan dunia, tugas khas kaum awam adalah melaksanakan dan mewujudkan kabar baik di tengah-tengah dunia, di mana kaum klerus dan biarawati tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali melalui kaum awam. Next. Menunggu perintah dari hierarki. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi meningkatnya partisipasi kaum awam dalam kegiatan kerasulan gerejani. Melalui pelajaran ini, para peserta didik dibimbing untuk memahami siapa yang dimaksud dengan kaum awam dan apa yang menjadi tugas khasnya dalam gereja dewasa ini. Peserta didik juga dibimbing untuk memahami makna, bentuk-bentuk kerasulan awam, serta apa dan bagaimana hubungan antara awam dan hierarki sebagai partner kerja yang sederajat untuk membangun kerajaan Allah. Sebelumnya mari kita doa pembuka terlebih dahulu agar kita lebih diberkati dan kita didekatkan oleh Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Bapa, yang Maha Bijaksana, Engkau telah menyangkat hamba-hambamu melalui imamat yang suci menjadi pemimpin gereja kami. Engkau juga memanggil semua orang Kristiani, mereka yang tak terhabisi, para awam, untuk terlibat aktif dalam karya-karya gereja di dunia ini. Kami mohon ya Bapa, semoga dalam pertemuan ini kami dapat mengerti dan memahami pentingnya keterlibatan kaum awam dalam gerak-gerak gereja. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, kita akan memulai dengan pembukaan dengan doa. Habis itu kita melakukan dengan isi. Kita mulai. Ignatius Joseph Kasimo, pahlawan nasional Indonesia. Sebelumnya beliau dikenal dengan nama I.J. Kasimo, dan beliau sangat-sangat berperan penting bagi Indonesia, terutama bagi agama Katolik dan gereja di Indonesia. Oke, kita lihat tokoh berikut. Pendiri Partai Katolik Ignatius Joseph Kasimo.
Dianugerahi gelar pahlawan nasional upacara. Penganugerahan gelar pahlawan nasional dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita sebut dengan istilah SBY, guys. Selasa 8 November 2011 sebagai rangkaian dari perayaan Hari Pahlawan 2011. IJ Kasimo mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan nama yang masih asing dan tidak terlalu dikenal. Beliau pun juga bagi sebagian orang Katolik, Ignatius Joseph Kasimo, anak seorang prajurit keraton dari Yogyakarta, yang menjadi Katolik di bawah asuhan Peter van Lith, SG, telah menjadi teladan bagaimana berpolitik semestinya dihidupi dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jika kita bayangkan beliau adalah tokoh yang memang patut kita teladani, karena beliau sangat-sangat mengabdi terhadap kebaikan terhadap Tuhan. Pernah menjadi murid Peter van Lith, SG, di Sekolah Guru Muntilan. IJ Kasimo muda banyak mengabdikan diri dan karyanya di bidang pendidikan. Selain pendidikan, pernah juga IJ Kasimo muda bekerja sebagai mandor perkebunan karet. Namun, karena keberanian IJ Kasimo membela buruh-buruh yang ditindas, IJ Kasimo akhirnya dipindah kembali menjadi guru pertanian. Kedalamannya akan penghayatan iman Katolik dalam hidup nyata di masyarakat, dan bangsanya sangat dipengaruhi oleh pemahaman IJ Kasimo tentang ajaran sosial gereja. Inspirasi dari ESG yang menekankan kemerdekaan, persamaan hak, dan persatuan bangsa mendorong IJ Kasimo untuk memulai aktif di berbagai organisasi pergerakan dan politik. Perjalanan IJ Kasimo dalam perjuangan kebangsaan dimulai dari kegigihannya membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di dalam Volksraad, atau yang kita sering dengar adalah Dewan Rakyat, dari tahun 1931 sampai 1943. Pidato terkenalnya di Volksraad adalah ketika dia menyerukan kemerdekaan untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dalam sidang Volksraad 19 Juli 1932, bagi kalangan Katolik sendiri, IJ Kasimo dipandang sebagai bapak politik bagi umat Katolik Indonesia. Lewat Partai Katolik yang didirikannya, IJ Kasimo mau menggarisbawahi bahwa iman Katolik adalah iman yang harusnya menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. IJ Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, dan ini semua berkat beliau. Jadi di sini kita akan membahas beliau, bahwa beliau tuh termasuk peran yang sangat penting. Beliau bisa mendirikan gereja Katolik, beliau termasuk komunitas yang kuat, beliau juga mengabdi pada imam, dan iman beliau bisa dikatakan kuat. Sebelumnya juga kita membahas tentang ASG. Nah, setelah ini kita akan tahu apa itu ASG. Oke, kita mulai. Sebelum itu kita bahas lebih dalam tentang IJ Kasimo terlebih dahulu. Oke. Yakni sebagai sebuah penghayatan akan iman Katoliknya. Nah, tadi yang disebutkan tadi bahwa sosok IJ Kasimo itu memiliki iman yang sangat kuat. Ia memiliki kepercayaan yang sangat kuat buat ia sendiri maupun orang lain. Dia percaya bahwa ia akan selalu aman bila ia bersama Tuhannya. Oke. Sebagai seorang Katolik, IJ Kasimo berani berdiri di persimpangan, mewartakan yang benar, dan atas keyakinan dan imannya, dia berani memperjuangkan kebenaran itu. Nah, ini guys, yang kita harus cari di tahun ini adalah kita harus berani membela kebenaran. Tidak penting apa status kita, apa harga diri kita, apa jabatan kita, yang penting
Bila itu benar, kita harus berani membela ya guys. Itu penting, poinnya di situ. Diangkatnya IJ Kasimo menjadi pahlawan nasional seharusnya lah membuat kita umat Katolik diajak untuk kembali bercermin pada sosok IJ Kasimo. Dewasa ini, baik para uskup, umat, dan kita semua, tidak banyak yang berdiri di persimpangan untuk mewartakan kebenaran. Mungkin tidak ada lagi para uskup atau awam yang berani bersuara lantang secara individu atas ketidakadilan baik yang menimpa umat Katolik atau masyarakat pada umumnya. Bagaimana politikus Katolik? Kita patut prihatin, misalnya beberapa skandal di DPR, baik hukum dan keuangan, malah melibatkan politis Katolik yang tidak berani bersuara melantangkan kebenaran. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebelumnya IJ Kasimo, beliau tersebut hanya orang biasa. Beliau hanya meyakini bahwa beliau imannya itu kuat untuk beliau sendiri. Nah, namun di balik iman yang kuat, beliau adalah sosok orang yang bijaksana. Jika itu benar, maka beliau akan membela sampai masalah tersebut selesai. Beda dengan DPR, baik hukum dan keuangan malah melibatkan politisi Katolik yang tidak berani bersuara melantangkan kebenaran. Nah, mereka berarti DPR ini mereka lebih membela kebohongan untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih ingin diuntungkan daripada menguntungkan semuanya. Mereka egois, oke? IJ Kasimo adalah potret bagaimana iman bersuara dan mungkin merupakan sebuah sketsa gereja yang bersuara. Beliau adalah potret bagaimana iman itu menggema dalam hidup dan memberanikan diri berpijak pada yang benar. Semoga kita dan Gereja Katolik Indonesia tidak semakin takut kepada yang bayar atau malu-malu berbicara lantang tentang yang benar. Bila kita takut, semoga bercermin pada Ignatius Joseph Kasimo dan Yesus sendiri, membuat kita berani bangkit. Dari beliau kita bisa banyak belajar guys. Yang pertama, iman kita harus kuat. Dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan, kita rajin berdoa, kita jujur terbuka diri sendiri, kita patut untuk merayakan hari Ekaristi, kita menyanyikan syukur, dan yang paling penting kita bersyukur. Dari beliau juga kita harus mengingat bahwa yang namanya kebenaran itu harus dipertahankan sampai kita mati. Itu harus. Karena yang namanya kebenaran disitulah ada jalan. Gitu guys. Oke, sebelumnya kita membahas tentang ASG. Apa itu ASG? Menurut kalian itu apa ASG? Mari kita simak ASG. Apa itu ASG? ASG ternyata adalah semangat ajaran sosial gereja yang menekankan kemerdekaan, persamaan hak, dan persatuan bangsa mendorong IJ Kasimo untuk aktif di berbagai organisasi pergerakan dan politik. Berarti beliau tidak hanya bergerak di gereja, tidak bergerak di iman doang, tetapi beliau juga masih bergerak di berbagai organisasi dan di berbagai pergerakan organisasi politik juga. Melalui Partai Katolik yang didirikannya, IJ Kasimo bersaksi bahwa iman Katolik adalah iman yang harus menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. IJ Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Gila guys, emang beliau ini sosok-sosok yang harus kita teladani. Padahal kebanyakan orang tidak tahu siapa itu IJ Kasimo. Siapa itu IJ Kasimo? Padahal beliau di sini kita dapat membaca dan dapat mendengar melihat bahwa beliau jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi gereja dan umat beragama Katolik di Indonesia. Oke, kita lanjut guys.
Yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi, kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri ikut mengembangkan tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Ciri khas dan keistimewaan kaum awam, yakni sifat keduniaannya, sebab mereka yang termasuk golongan imam, meskipun kadang-kadang memang dapat berkesinambung dalam urusan-urusan keduniaan, juga dengan mengamalkan profesi keduniaan, berdasarkan panggilan khusus dan tugas mereka terutama diperuntukkan bagi pelayanan suci. Di sini kita bisa melihat bahwa kaum awam itu mereka berdasarkan panggilan khusus dan tugas terutama mereka dibutuhkan bagi pelayanan suci. Pelayanan suci itu seperti ini guys. Semisal waktu kita di gereja, kita ikut turut membagikan hosti itu juga termasuk pelayanan suci. Kita juga turut membagikan air, itu termasuk pelayanan suci. Kita menolong orang itu juga termasuk pelayanan suci. Oke guys. Yang penting kita menolongnya dengan ikhlas, kita menolongnya dengan penuh senyum dan dengan penuh kasih. Maka itu pelayanan suci guys. Kita lanjut. Sedangkan para religius dengan status hidup mereka memberi kesaksian yang cemerlang dan luhur bahwa dunia tidak dapat diubah dan dipersembahkan kepada Allah tanpa semangat sabda bahagia. Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi, dan berada di tengah kenyataan, biasa hidup, berkeluarga, dan sosial. Hidup mereka kurang lebih terjalin dengan itu semua. Disitulah mereka hidup dipanggil oleh Allah untuk menunaikan tugas mereka sendiri dengan dijiwai semangat Injil, dan dengan demikian ibarat lagi membawa sumbangan. Mereka demi menguduskan dunia bagaikan dari dalam. Begitulah mereka memancarkan iman, harapan dan cinta kasih terutama dengan kesaksian hidup mereka, serta menampakkan Kristus kepada sesama. Jadi tugas mereka yang istimewa yakni menyinari dan mengatur semua hal-hal fana yang erat-erat melibatkan mereka sedemikian rupa sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus. Lumen Gentium R31. Oke guys, kalau sampai sini saya nggak usah jelasin soalnya di sini bagian ini emang udah rinci banget guys. Oke, kita simak slide berikutnya. Hubungan kaum awam dengan hierarki. Dari harta kekayaan rohani gereja kaum awam, seperti semua orang beriman Kristiani, berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para gembala hierarkis, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen. Hendaklah para awam mengemukakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka kepada para imam dengan kebebasan dan kepercayaan seperti layaknya bagi anak-anak Allah dan saudara-saudara dalam Kristus. Sekadar ilmu pengetahuan, kompetensi dan kecakapan mereka para awam mempunyai kesempatan, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyatakan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan gereja. Bila itu terjadi, hendaklah itu dijalankan melalui lembaga-lembaga yang didirikan gereja untuk itu, dan selalu dengan jujur, tegas, dan bijaksana, dengan hormat dan cinta kasih terhadap mereka, yang karena tugas suci bertindak atas nama Kristus. Kita lanjut guys. Hendaklah para awam, seperti semua orang beriman Kristiani, mengikuti teladan Kristus yang dengan ketaatannya sampai mati, membuka jalan yang membahagiakan bagi semua orang,
jalan kebebasan anak-anak Allah. Hendaklah mereka dengan taatan Kristiani bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh para gembala hierarkis. Jauh menghadirkan Kristus sebagai guru dan pemimpin dalam gereja. Dan janganlah mereka lupa mendoakan di akhirat Allah para pemimpin mereka, sebab para pemimpin itu berjaga karena akan memberi pertanggungjawaban atas jiwa-jiwa kita, supaya itu mereka jalankan dengan gembira tanpa keluh kesah. Lih diambil dari kita Lih sampai Ibrahim 13 ayat 1. Kita lanjut guys. Sebaliknya, hendaklah para gembala hierarkis mengakui dan memajukan martabat serta tanggung jawab kaum Adam dalam gereja, dan hendaklah mereka diberi kebebasan dan keleluasaan untuk bertindak. Bahkan, mereka pantas diberi hati, supaya secara spontan memulai kegiatan-kegiatan juga. Hendaklah para gembala dengan kasih kebapaan penuh perhatian dalam Kristus mempertimbangkan praksara-praksara, usul-usul, serta keinginan-keinginan yang diajukan oleh kaum awam. Hendaklah para gembala dengan sesama mengakui kebebasan sewajarnya yang ada pada semua warga masyarakat duniawi. Dari pergaulan persaudaraan antara kaum awam dan para gembala itu boleh diharapkan banyak manfaat bagi gereja. Sebab dengan demikian, para awam diteguhkan kesadaran, bertanggung jawab, dan ditingkatkan semangat. Lagi pula, tenaga kaum awam lebih mudah ditabuhkan dengan karya para gembala. Sebaliknya, dibantu oleh pengalaman para awam, para gembala dapat mengadakan penegasan yang lebih jelas dan tepat dalam perkara-perkara rohani maupun jasmani. Dengan demikian, seluruh gereja dikukuhkan oleh semua anggotanya akan menunaikan secara lebih tepat perutusannya demi kehidupan dunia. Diambil dari bacaan Lumen Gentium artikel 37. Kita lanjut ke slide 13. Pengertian awam sendiri. Pengertian awam sendiri adalah yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tabisan suci dan status kebirawaan yang diakui dalam gereja Liturgia LG 31. Definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam. Yang pertama, definisi teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Jadi, awam meliputi biarawan atau biarawati, seperti suster atau brother, yang tidak menerima tabisan suci. Yang kedua, definisi tipologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan ataupun biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster atau brother. Yang ketiga, definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis. Dan untuk selanjutnya, istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis di atas. Ini sudah sangat jelas ya guys, karena di sini kita sudah menyampaikan kata-kata, arti, dan isinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hubungan awam dan hierarki sebagai partner kerja. Sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, Romani I, hierarki dan awam memiliki martabat yang sama. Hanya berbeda fungsi, semua fungsi sama luhurnya, asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik, demi kerajaan Allah. Peranan awam. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam, yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kita tahu sendiri kalau internal berarti in dalam ya guys, kalau X berarti luar ya. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperanin oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperankan oleh para awam. Namun, harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kita lanjut ke slide yang ke-15. Kerasulan dalam tata dunia atau yang disebut dengan eksternal, luar ya guys.
Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Maka, hidup mereka dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia mereka, dipanggil oleh Allah menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat mengkuduskan dunia dari dalam laksana ragih, diambil dari Lih LG 31. Kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengutusan. Sedemikian rupa, sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Dengan kata lain, tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam, hidup keluarga dan bermasyarakat yang bergumul menjadi dalam satu bidang-bidang implotes bus Buddha makan mas. Hendaknya menjadi medan bakti mereka. Kita lanjut ke slide 16. Sampai sekarang ini, masih banyak di antara kita yang melihat kerasulan dalam tata dunia bukan sebagai kegiatan kerasulan. Mereka menyangka bahwa kerasulan hanya berurusan dengan hal-hal rohani yang sakral, kudus, serba keagamaan, dan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam lingkup gereja. Dengan paham gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dunia yang dimunculkan oleh Gadrium Express, di mana otonomi dunia dan sifatnya yang sekuler diakui, maka dunia dan lingkungannya mulai diterima sebagai partner dialog dapat saling memperkaya diri. Orang mulai menyadari bahwa menjalankan tugas-tugas duniawi tidak hanya berdasarkan alasan kewarganegaraan dalam masyarakat atau negara saja, tetapi juga karena dorongan iman dan tugas kerasulan kita. Asalkan dengan motivasi yang baik, iman tidak hanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga menghubungkan kita dengan sesama di dunia ini. Kerasulan dalam gereja internal. Karena gereja itu umat Allah, maka gereja harus sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Ia hendaknya mengkonsolidasi diri untuk benar-benar menjadi umat Allah. Ini adalah tugas membangun gereja. Tugas ini dapat disebut kerasulan internal. Tugas ini pada dasarnya dipercaya kepada golongan hierarkis atau yang disebut dengan kerasulan hierarkis. Tetapi awam dituntut pula untuk ambil bagian di dalamnya. Keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, tetapi karena pembaptisan ia dapat tugas itu dari Kristus. Awam hendaknya berpartisipasi dalam tugas gereja. Pertama, tugas-tugas gereja. Dalam tugas nabiah, pewarta sabda, seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman disebut dalam tugas imaniah atau yang disebut dengan mengutuskan. Seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, membagi komunis sebagai prodiakon, menjalani pelayanan, menjadi putra altar tersebut. Dalam tugas nabiah pewarta sabda, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki. Gereja sebagai umat Allah, keyakinan bahwa semua anggota warga gereja memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi, dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu lebih bermartabat dalam gereja Kristus dan menyepelekan komponen-komponen lainnya. Keyakinan ini harus diimplementasikan secara konsekuen dalam hidup dan gaya semua anggota gereja. Setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Hierarki yang bertugas memimpin, melayani, dan mempersatukan umat Allah. Biarawati dengan kaul-kaulnya mengarahkan umat Allah pada dunia yang akan datang eskatologis. Para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Mereka menjadi rasul dalam keluarga-keluarga dan dalam masyarakat di bidang implotes kabus budaya kamnas. Jika tiap komponen gereja menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang baik pasti terjamin. Adanya kerjasama. Next.
Walaupun tiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup gereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Dalam hal ini, hendaknya hierarki tampil sebagai pelayanan yang memimpin dan mempersatukan. Pemimpin tertabis yaitu Dewa Diakon, Dewan Presbyter, dan Dewan Uskup tidak berfungsi untuk mengumpulkan kekuasaan ke dalam tangan mereka, melainkan untuk menyatukan rupa-rupa tipe, jenis, dan fungsi pelayanan atau yang disebut dengan karisma yang ada. Hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayanan. Para pemimpin terhabis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi, misi, dan reksa pastoral. Karena itu, tidak mengherankan bahwa di antara mereka, termasuk dalam dewan hierarki ini, ada yang bertanggung jawab untuk memelihara ajaran, ada yang benar, dan memimpin perayaan sakramen-sakramen. Oke, sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan bila ada kata-kata yang salah, saya mohon sebesar-besarnya bahwa saya mau minta maaf. Oke, pesan saya adalah bila mempunyai kesalahan, hendaknya kita menyadarinya, bukan malah kita tidak peduli karena dari kesalahan biasa jika dibiarkan maka akan semakin besar dan menumpuk seperti racun. Ibarat racun menumpuk yang dibiarkan lama-kelamaan akan menyebar. Sekianlah tentang materi, hierarki dan awam Gereja Katolik. Terima kasih.